Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novianti dengan NPM 222151096 kelas 2022C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas filsafat dan sejarah pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan, dan untuk memberikan informasi tentang filsafat pendidikan realisme. Di dalam filsafat pendidikan realisme ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, bentuk-bentuk, konsep, dan implikasi terhadap pendidikan realisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian realisme pendidikan. Realisme merupakan suatu aliran yang lahir di Eropa pada abad antara 16 dan 17 yang menunjukkan keinginan untuk mengetahui segala sesuatu dalam alam. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai beralihnya perhatian dari pelajaran-pelajaran tentang manusia kepada realita atau kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Kemudian ada beberapa ahli berpendapat tentang filsafat pendidikan realisme. Yang pertama ada menurut John Locke. Beliau merupakan seorang ilmuwan anti metafisika yang memaparkan bahwa suatu kebenaran tidak bersifat metafisik dan universal. Metafisik adalah suatu cabang ilmu yang membahas suatu permasalahan yang sifatnya ada. Sedangkan universal bisa dikatakan umum, jadi kebenaran yang bisa didapat dan diterima oleh khayalak umum. Ia berkeyakinan bahwa suatu dikatakan benar jika didasarkan pada pengalaman indrawi yang sifatnya induksi. Maksudnya adalah pengalaman tersebut bersifat real. Kemudian menurut Francis Bacon juga berpendapat sesuai dengan dasar filosofis realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan, dibandingkan dipakai sebagai satu-satunya dasar bagi suatu kesimpulan atau pengetahuan. Selanjutnya ada Amos Cornelius memaparkan bahwa ia memiliki pemikiran tokoh terhadap pendidikan dan dapat digolongkan pada realisme religius, yaitu tentang manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan antara keselamatan dan kebahagiaan dan juga keadaan kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk filsafat pendidikan realisme. Yang pertama ada realisme ekstrim atau primitif. Realisme ekstrim berpendapat bahwa abstraksi itu ada sebagai entitas real dalam dimensi lain, realitas, dan bahwa konkret yang kita persepsi hanyalah merupakan cerminan yang tidak sempurna. Namun konkret tersebut menyebabkan timbulnya abstraksi dalam pikiran kita. Jadi mazhab realisme ekstrim ini pada hakikatnya itu berusaha untuk memelihara keunggulan eksistensi atau realitas dengan melepaskan kesadaran, yaitu dengan memasukkan konsep ke dalam yang ada konkret dan mereduksi kesadaran pada tingkat perseptual, yaitu pada fungsi otomatis pemahaman persep. Kelemahan realisme ekstrim ini adalah ada pengalaman universal kekeliruan menilai persepsi, tidak ada penjelasan mengenai objek khayalan atau halusinasi, dan yang ketiga itu semua persepsi tergantung pada konteks visualnya. Yang kedua ada realisme akal sehat. Pada awalnya realisme akal sehat tampaknya memperlunak masalah-masalah realisme ekstrim, tetapi menghindari kepalsuan yang segera dirasakan orang dengan adanya dualisme dan idealisme. Realisme akal sehat sepakat dengan realisme ekstrim atau primitif bahwa objek-objek fisik tidak bergantung pada pikiran atau berada di luar pikiran, walaupun objek-objek itu secara langsung dan seketika dapat diobservasi oleh pikiran. Hal yang membedakan dua pandangan ini adalah pemahaman realisme akal sehat tentang objek yang tidak nyata, yang khayalan atau yang merupakan halusinasi. Persepsi semacam ini bersifat subjektif dan objek-objeknya seluruhnya terdapat di dalam pikiran. Realisme akal sehat memiliki kelebihan dalam mengatasi kritik kedua yang
diajukan terhadap realisme ekstrim atau primitif ini, menurut realisme akal sehat, objek yang khayalan tidak berdiri sendiri dan berada di luar pikiran, tetapi dalam beberapa hal merupakan produk pikirannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep-konsep filsafat menurut pendidikan realisme. Yang pertama ada metafisika realisme. Menurut metafisika realisme ini, bahwa kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik, kenyataan material dan imaterial, dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan. Metafisika realitas merupakan sisi lain dari idealisme, yang dimana idealisme ini selalu merujuk bahwa yang ada adalah yang ideal atau sesuatu yang ada dan bisa difikirkan, sedangkan sebaliknya realisme itu justru meyakini bahwa yang ada adalah sesuatu yang bisa teramati oleh indera. Yang kedua ada humanologi realisme. Menurut humanologi realisme, bahwa hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Yang ketiga ada epistemologi realisme. Menurut epistemologi realisme, bahwa kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta. Dengan pendapatnya ini juga, epistemologi kaum realisme disebut juga dengan epistemologi teori pengamat. Artinya, manusia sebagai pengamat kenyataan. Karena manusia biasanya terlibat dalam proses mengetahui yang melibatkan sensasi dan abstraksi. Pengamatan dapat berkisaran dari hal-hal yang paling kasar sampai pengumpulan data yang menggunakan cara-cara terlatih serta tepat dan akurat. Melalui perjalanan waktu, manusia telah mengembangkan alat paling canggih seperti teleskop, mikroskop, dan lainnya. Yang keempat ada aksiologi realisme. Menurut aksiologi realisme ini, bahwa tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implikasi aliran realisme dalam pendidikan. Aliran realisme juga memiliki implikasi terhadap dunia pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Pendidikan pada dasarnya bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Dengan jalan memberikan pengetahuan yang esensial kepada para siswa, maka mereka akan dapat bertahan hidup di dalam lingkungan alam dan sosialnya. Yang kedua ada kurikulum pendidikan. Kurikulum sebaliknya meliputi sains atau IPA dan matematika, ilmu kemanusiaan dan ilmu sosial, serta nilai-nilai yang lainnya. Sains dan matematika sangat dipentingkan. Keberadaan sains dan matematika dipertimbangkan sebagai lingkup yang sangat penting dalam belajar, sebab pengetahuan tentang alam memungkinkan umat manusia untuk dapat menyesuaikan diri serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alamnya. Ilmu kemanusiaan tidak seharusnya diabaikan, sebab ilmu kemanusiaan diperlukan setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kurikulum hendaknya menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap kehidupan individu. Yang ketiga ada metode pendidikan. Semua pembelajaran tergantung pada pengalaman, baik pengalaman langsung maupun tidak langsung, seperti melalui membaca buku mengenai hasil pengalaman orang lain. Kedua-duanya perlu disajikan kepada siswa. Metode penyajian hendaknya bersifat logis dan psikologis. Pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf realisme yang merupakan penganut behaviorisme. Metode mengajar yang disarankan para filosof realisme ini bersifat otoriter. Guru mewajibkan para siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan dan membandingkan fakta, menginterpretasi hubungan, dan mengambil kesimpulan dari makna-makna baru. Nah, yang keempat ada peran guru dan siswa. Guru adalah pengelola kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru adalah penentu materi pelajaran.
Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Dengan demikian, guru harus berperan sebagai penguasa pengetahuan, menguasai keterampilan teknik mengajar dengan kewenangan membentuk prestasi siswa. Pendidikan yang didasarkan oleh realisme bertujuan agar peserta didik menjadi manusia bijaksana secara intelektual yang dapat memiliki hubungan serasi dengan lingkungan fisik maupun sosial. Nah, implikasi pandangan realisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan pendidikannya membentuk individu yang dapat menyelesaikan diri dalam masyarakat dan memiliki tanggung jawab pada masyarakat. Yang kedua, ada kedudukan peserta didik ialah memperoleh instruksi dan harus menguasai pengetahuan. Disiplin mental dan moral diperlukan dalam setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga, ada peran guru. Peran guru adalah menguasai materi, memiliki keterampilan dalam pedagogi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, ada kurikulum yang dikembangkan bersifat komprehensif, yaitu memuat semua pengetahuan yang penting. Kurikulum realis menghasilkan pengetahuan yang luas dan praktis. Yang kelima, ada metode. Metode yang dilaksanakan didasari oleh keyakinan bahwa semua pembelajaran tergantung pada pengalaman. Oleh karenanya, pengalaman langsung dan bervariasi perlu dilaksanakan oleh peserta didik. Metode penyampaian harus logis dan didukung oleh pengetahuan psikologis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.